Makanya peduli Islam harus peduli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjaga Islam supaya tetap utuh harus berahlus sunnah wal jamaah, dan supaya Ahlus Sunnah wal Jamaah sak kitab-kitabe tetap aman harus menjaga NKRI ini. Karena di negeri ini Allah selamatkan ribuan kitab yang di Arab dulu dibakar, yang di Arab dulu dimusnahkan. Di pundak umat Islam Indonesia, mungkin NU, mungkin Muhammadiyah, ada dua tanggung jawab yang harus dipikul bareng-bareng. Apa tanggung jawab pertama? Amankan semua kitab, jangan sampai itu rusak, sebab di Arab sudah dimusnahkan. Yang kedua, jaga NKRI, jangan mau propaganda untuk merubah NKRI. Propaganda apapun, meskipun bertitel negara khilafah, negara syariah, negara apapun, itu sejatinya propagandanya kaum Wahabi mengatasnamakan Islam. Menuduh Wahabi itu membakar ribuan kitab para ulama. Kita tanya, buku apa aja yang pernah dibakar? Tunjukin. Gak bisa kan? Ya kan ribuan. Tolong tunjukin 10 aja yang pernah dibakar oleh Wahabi. Loh kok dituduh anti NKRI? Lahir di sini, bapak saya di sini, mbah saya di sini, nenek moyang saya di sini. Kalau soal agama, maaf, agama itu bagi seorang muslim adalah apa? Panglima di atas segala-galanya, tidak bisa ditukar dengan apapun. Kalau kita dikatakan anti NKRI, pernah nggak di dalam dakwah saya untuk melakukan disintegrasi bangsa ini supaya sekarang ini Papua lepas dari Indonesia? Enggak dong. Anti Pancasila pernah nggak antum dengar YouTube saya? Enggak. Mengutak-atik apalagi mengajak jamaah untuk melawan pemerintah? Enggak itu. Loh, anti NKRI-nya di mana, Pak? Nah, sekarang subhat yang paling, kata orang Tasik, fenomenal. Fenomenal. Kata orang Tasik, fenomenal. Artinya fenomenal, gitu kan gitu. Dibaca orang Sunda, fenomenal. Kan gitu. Dan idza zulzila kan idza juljila. Idza juljilatil adu jiljalaha. Nah, gitu. Mama punya masjid, kalau sholat imamnya itu, aduh, udah mati aku. Itu juljila. Masya Allah, udah hancur semua masjid itu. Itu juljilatil adu jiljalaha. Udah, terus diingatin juga susah. Udah nyari masjid lain aja deh. Oke. Ikhwah sekalian, yang paling fenomenal dan mudah ditengarai orang awam adalah syubhat bahwa dakwah ini mengusung simbol-simbol dan dakwah Wahabi. Ini paling keren, Wahabi. Berani nggak bahas ini? Udah kejawab 2 tok. Lanjut nggak nih? Oh, udah gitu, semangat. Ana jadi juga semangat gitu, Pak. Antum lemes, gue juga mulai. Kalau bahas yang yang nyaman-nyaman aja, yang enak-enak aja itu gampang. Yang paling enak tema apa? Rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Dari awal sampai akhir anteng gitu. Ini Wahabi. Jadi mereka mengatakan Wahabi itu diantaranya. Jadi Pak, fitnah, syubhat yang disampaikan oleh Ahmad bin Zaini Dahlan. Ini gurunya orang-orang Sufi Indonesia, gurunya orang-orang yang anti Wahabi di Indonesia. Dan hampir syubhat yang mereka gulirkan adalah dari kitab ini, yaitu judulnya Fitnatul Wahabiyah. Saya nggak baca semua, antum baca sendiri, nyusahin saya aja. Saya baca yang paling penting. Kata dia, di dalam kitab itu mengusung subhat banyak sekali. Ya, kalau subhatnya cuman ini saja, saya akan bedah per kalimat. Nah, itu. Cuman kan ada kurang lebih 7 subhat yang Anda sampaikan pada forum ini nanti. Ya. Mudah-mudahan antum nggak tidur, nggak ngantuk. Itu yang ngantuk gue siram air aja. Baik.
wasaru, orang-orang Wahabi itu ya'taqiduna, meyakini, anna man lam ya'taqid, siapa saja yang tidak berkeyakinan maqalahu Ibnu Abdul Wahhab, yang disampaikan, diucapkan oleh Ibnu Abdul Wahhab, fahuwa kafirun musyrik. Masya Allah. Muhdarud dam wal mal, halal darah sama hartanya. Fitnah. Jadi mereka menuduh siapapun yang tidak mau mengikuti ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab apa? Kafir, musyrik, halal darahnya. Nauzubillah. Di mana kitab itu dia ngomong? Antum pernah menemukan itu di Kasyfus Syubhat? Antum pernah menemukan itu di kitab Al-Usulus Salasah? Antum pernah menemukan di dalam kitab Tauhid bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan siapa yang tidak mengikuti saya kafir? Ada? Fitnah. Jadi cocok judulnya buku dia, Fitnah. Wah, ini kalau apalagi kalau kita baca satu persatu, anjir. Dan ini menjadi angle dakwah mereka yang anti Wahabi, anti dakwah sunnah di sela-sela itu disampaikan kepada jamaah awam. Bahkan dia julukin kita Wahabi, lebih seru lagi Wahabo, lebih seru lagi Wahaboi. Oh, keren. Makanya antum kalau ngaji sama saya jangan takut dituduh Wahab, jangan cengeng dituduh. Itu ada curhat pernah sama saya, Ustaz, ana setelah ngaji di antum diserang, dituduh RT Wahabi, Ustaz, gimana menurut antum, Ustaz? Mas cengeng banget, antum kelas RT, gue kelas YouTube. Antum lihat di YouTube kembang Wahabi siapa? Cengeng banget loh. Antum pengen gak dituduh Wahabi, lakukan 5. Selesai. 1 ngerokok, 2 tahlilan, 3 maulidan. Udah selesai kok. Apalagi ada sholawatnya joget-joget. 4 ziarah Wali Songo. 5 jangan anti tradisi budaya. Selesai. Ana Pak, kalau mau sekarang nggak dituduh Wahabi, selesai ziarah Wali Songo 1 aja, bikin konten 1 menit, Ustadz mimpin tahlilan di makam Sunan Kalijogo, selesai. Udah aman itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Selesai. Antum mau itu, pilihannya nggak ada. Itu. Ya udah, sabar sampai antum yang istirahat atau mereka yang itu. Oke. Ini baru satu kedustaan mereka atas nama Syekh Abdul Aziz bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Masya Allah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh seakan-akan mengkafirkan siapa saja, memusyrikkan siapa saja yang tidak sependapat dengan pendapat beliau. Nauzubillah. Satu aja cukup. Nah, nanti kapan-kapan ini buku kita bedah di sini. Ya. Ini ngajinya mau rutin atau insidental? Rutin. Kalau hari Ahad gitu gimana ya? Oke. Jadi nanti Ahad ke-7 ya. Iya Pak ya. Ahad ke-6 ya, insyaallah. Apa? Ada nggak? Coba. Oke ya. Nanti setiap Ahad ke-4 jam 3. Jam 3 dini hari. Oke. Antum udah manusia normal sih. Jadi kita bikin normal aja jam 9:30. Oke. Nanti kita bahas kita apa enak? Talbis iblis.
Berani antum bahas itu? Keras banget itu kita. Ya udah, nanti ana cariin aja deh kitab mujarobat. Udah itu paling enak tuh. Antum lulus selesai jadi dukun semua. Oke, ya. Syubhat Wahabi. Ikhwan sekalian, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab tidak lain kecuali umat ahli sunnati wal jamaah. Itu ditegaskan oleh para tokoh internasional, para tokoh nasional, di antaranya yang meneguhkan menggemari dakwah beliau adalah Soekarno. Di dalam kitabnya di bawah bendera revolusi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hamka, semua mengapresiasi. Tuh, jadi clear. Jadi, dan subhanallah Pak, saya menulis membedah akar fitnah Wahabi, nggak ada satupun yang sekarang mau bantah. Terakhir memitigasi stigma Wahabi, nggak ada yang bisa bantah. Ketika kita sekarang dialog, clear juga, nggak ada masalah. Bahkan ketika saya dialog dengan Majelis Ulama Indonesia sekabupaten Cikarang, itu ketua-ketua MUI kecamatan datang semua. Ana nanya, Pak Kiai, sesat saya itu di mana? Tolong tunjukin. Gak usah besok, sekarang ana cabut. Nah, dia bilang, ya siapa bilang kamu sesat? Ya kan selesai sudah. Nah, kenapa giliran pulang obatnya habis, kumat lagi, Wahabi keluar lagi? Ya Allah, ini udah harusnya kemana-mana bawa Panadol gitu loh. Biar nggak sekarang dakwanya cuman temanya Wahabi. Emang nggak ada lagi. Itu Sahih Bukhari Pak, hadisnya lebih dari 4.000, dibahas setiap majelis ilmu. Seminggu sekali aja nggak habis tuh 20 tahun. Sahih Bukhari itu juga sama Sahih Muslim dibahas 20 tahun juga nggak habis kok. Kok dakwah kayak kurang bahan? Kalau nggak gesek Wahabi kayak nggak laku. Udah ya, cukup ya. Nah, subhat yang kedua sekarang. Yang kedua, dakwah sunnah ini katanya dakwah salafiyah yang tidak lain adalah kelompok yang suka saling menyerang antar mereka sendiri, saling memusuhi dan menyesatkan antar mereka. Oh, ini paling keren. Tuh. Dan ini digulirkan mereka-mereka yang entah kecewa bisnisnya ambruk, atau mungkin sudah tidak lagi laku di dakwah salafiyah, atau mungkin macam-macam. Dia menuduh dakwah jamaah salafiyah. Pak, saya tanya kepada antum semua, apakah muslim semua mewakili Islam? Ana tanya sama antum. Enggak. Ada enggak muslim yang maling? Ada enggak muslim yang sekarang selingkuh? Ada enggak muslim yang korupsi? Ada. Lah kalau sekarang antum menilai dakwah sunnah yang mulia ini dengan oknum, maaf, itu bukan penilaian yang objektif. Kenapa enggak antum nilai dakwah ini lewat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Dan itu adalah figur kita. Dan yang lebih top adalah Rasulullah, yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi. Jika kamu ingin menjadikan seorang itu sebagai figur, hendaknya Anda menjadikan sahabat Nabi itu sebagai figur teladan. Itu top kita. Itu sekarang apa? Figur ideal kita. Gitu, Pak. Orang itu kan kalau soal masalah ingin merubah diri kan harus punya 3 diri. Diri ideal, diri realita, baru harga diri. Sekarang diri ideal kita siapa? Rasulullah.
Dan Rasulullah mengatakan khairun nas. Diri kita siapa? Ya kenyataannya sekarang mungkin saya masih males sholatnya, mungkin sekarang jilbabnya juga belum sempurna, mungkin ngikutin muamalah Islam juga masih kadang-kadang kena kadang tidak. Diri kita, ketika kita itu makin baik mengikuti diri ideal yaitu Rasulullah Abu Bakar, maka makin kita punya harga diri. Ketika kita sekarang ini bermasalah harga dirinya, maka pilihannya cuma dua, nggak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Podo rusak tapi mending orang yang nggak tahu orang yang dirinya nggak tahu daripada nggak tahu diri. Contoh, ada laki-laki nggak tahu diri, gaji cuma juga 7 juta, mau kawin lagi, ya Allah kampret. Yang gajinya 40 juta aja nggak berani, yang rumahnya itu masih 3 nggak berani, rumahnya udah 3 nggak berani, perusahaan 3 nggak berani, ini berani-beraninya gaji baru 7 juta. Apa itu namanya laki-laki? Nggak tahu diri. Nah yang punya gaji 40 nggak nikah lagi, apa namanya? Dirinya nggak tahu. Lu ngaca gitu loh mas. Sudahlah, ini udah gini aja deh, kita closing. Udah muka-muka antum aja, jangan bahas poligami. Titik. Udah, muka sesat itu. Maksudnya dalam masalah urusan poligami. Udah, mendingan antum ikut GAT, kelompok anti ta'addud. Itu GAT ya, grup anti ta'addud ya. Ada yang GAM lagi, grup anti madu. Nah, itu GAM. Jadi kembali lagi Pak, kalau sekarang kita lihat kanan kiri kita realitas. Ana tanya, ada nggak di antara, jujur, ada nggak di antara kita kalau ngutang suka nggak balik? Jujur. Wassalamualaikum. Tangan. Ada nggak? Ada. Sholatnya yang masih malas ke masjid, ada nggak? Ada nggak yang sekarang datang ke sini masih ngerokok? Ini namanya murid saya. Inilah model-model murid saya, tulus ikhlas mengakui bahwa dia ngerokok. Itu. Terus kemudian mengatakan bahwa wah dakwah salafiyah itu ngerokok. Nggak bisa. Kita ketika menilai Islam jangan pakai kacamata muslim, tapi kacamatanya adalah ajaran yang telah dituangkan di dalam Al-Quran. Panutan kita adalah khairun nas, kemudian sahabat, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi. Kenapa alasannya? Simple, kata Abdullah ibn Mas'ud, fa innahum abarrul ummati quluba, karena mereka itu orang yang paling baik hati, maksudnya keyakinan dan takwanya. Wa a'makuha ilma, paling dalam ilmunya karena langsung belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha takallufa, paling sedikit penyimpangannya karena kalau salah langsung ditegur oleh Rasulullah, kalau enggak langsung oleh Allah. Udah, itu Pak. Oleh karena itu kita semuanya ini di dalam rangka menuju ke sana, di dalam rangka mengikuti, bukan di dalam rangka saya ini pasti masuk surga. Mengikuti ahli sunnati wal jamaah. Panutan kita siapa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Itu clear? Ada subhat yang ketiga, dakwah salaf ini, dakwah sunnah ini dakwah intoleran. Oh keren. Nembak kita dengan teroris nggak bisa. Oh, karena kita juga anti teror. Bahkan ketika muncul pertama kali saya nulis kitab jihad melawan teror, kita bedah di amar ma'ruf, wah langsung diserang. Itu antum masih ingat? Ada nggak masih ingat? Nah ini mana nih pelaku-pelaku sejarah masih hidup, ini cemen semua. Itu ustadznya diserang pada lari, kurang ajar. Cemen. Makanya gue kapok ngaji di sono. Bismillah. Ketika muncul ISIS Pak, ana itu diundang oleh
Pemda DKI Jakarta untuk menjelaskan tentang ISIS sejarahnya dari zaman ke zaman. Itu di depan seluruh ormas Jabodetabek, dari kepolisian Pak Sigit Sulistyo yang sekarang Kapolri, dari kirinya kalau nggak salah dari Pangdam itu masih Dudung Abdurrahman, itu masih dulu itu kolonel. Ya anak jelasin itu intolerannya di teroris di mana nggak kena, dituduh apa? Radikal. Radikal itu penting, makanya kopi yang paling enak kopi Radik. Benar nggak? Karena apa? Rasanya mendalam. Itu Radik, itu dari kalimat apa? Radikal. Jadi mempelajari Islam itu wajib enggak secara mendalam? Berarti mempelajari Islam secara mendalam itu bahasa Inggris Latinnya mempelajari Islam secara radikal. Nggak ngerti bahasa KBBI, coba buka YouTube, YouTube lagi, buka Google, coba tanya Google radikal, iyalah, ayo belajar bareng-bareng, nggak apa-apa, ngelihat YouTube, tanya Mbak Google apa artinya radikal. Silakan. Itu nggak apa-apa, ngaji masih lama, tenang. Saya nggak mentarget, nggak selesai. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara drastis, seringkali melalui cara kekerasan dan menganggap pandangan lain sebagai lawan atau ancaman. Terus yang lainnya asli kata radikal. Asli kata antum KBBI jangan arti ini. Coba KBBI artinya radikal apa? Apa? Secara mendasar menyeluruh. Itu definisinya orang nggak jelas tuh. Udah kita nanya AI aja deh. Radikal AI gimana? Radikal menurut AI. Itu AI jawab jujur dia. Itu karena nggak dapat suap dia. Tuh dan radikal dalam konteks politik dan sosial, radikal dalam kimia, radikal dalam konteks umum adalah dapat berarti sesuatu yang jauh dari norma. Nah ini penggunaan istilah radikal dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan perspektif orang yang menggunakannya. Dan berarti subjektif. Tuh. Tapi yang benar tadi itu mendalam, menyeluruh. Salahnya, Mas, antum belajar Islam secara mendalam menyeluruh, salah nggak? Salahnya di udkhulu fi silmi kafah. Itu dikatain intoleran. Ada subhanallah dai tokoh kemana-mana ceramahnya cuma intoleran, nggak punya bahan. Dan yang dimaksudkan mereka kelompok intoleran itu siapa? Ternyata dari penelitian saya, S3 saya, disertasi saya yang judulnya Wasatiyah, nilai-nilai Wasatiyah dalam pembelajaran PAI di tingkat SMA, yang dimaksudkan itu 4, Pak. 1, orang yang mengatakan kepada non-muslim itu kafir. Itu intoleran. Jadi siapa saja yang mengatakan kepada orang-orang non-muslim selain Islam kafir, itu intoleran. Makanya mereka mengeluarkan fatwa nggak boleh mengatakan kepada non-muslim kafir. Yang bagus apa? Non-muslim. Padahal belum tentu bagus menurut persepsi dia, bagus di dalam masalah keseluruhannya. Contoh, Pak, antum terjemahin non-muslim. Muslim Islam itu artinya apa? Selamat. Non-muslim nggak selamat. Coba antum ceramah, wahai saudaraku sekalian yang nggak selamat, coba malah parah. Ya mendingan kita katakan kafir. Kafir itu apa? Kafir itu menutup. Makanya di dalam masalah cetak menyetak, penutup buku namanya kafir. Itu bahasa Arab itu. Kafir. Itu kafir dalam bahasa Inggris, bahasa Tasik kafir. Itu. Salahnya di mana? Kafir. Bahkan, Pak, sebelum dipakai oleh Islam, kalimat kafir itu dipakai orang-orang jahiliyah untuk nama petani. Makanya petani itu nama bahasa Arabnya apa? Kafir liyaghidha bihimul kufar. Di dalam firman Allah surat apa? Surat
Surat Muhammad apa? Kufar, kafir itu apa? Dulu dipakai sebelum Islam itu untuk nama petani. Kenapa dikatakan petani itu kafir? Karena menutup biji-bijian yang ditanam dengan tanah. Dulu ya, jangan nanti antum siarin diviralkan petani itu kafir, nanti saat dipotong lagi kurang ajar. Aduh, itu bahasanya liyaghidha bihimul kuffar. Jadi Allah mengumpamakan sahabat Nabi itu, Nabi dan para sahabatnya itu seperti petani mengembangkan satu tanaman yang merekah tumbuh seperti padi, atau seperti apa itu namanya pohon, ditebang satu tumbuh lagi, akhirnya membuat iri para petani, para kufar petani itu malah nggak pernah dipakai non muslim, non Islam. Coba antum terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nggak selamat. Antum ceramah di podium, wahai orang-orang yang nggak selamat, itu selamat siang. Coba itu. Dan Pak, Masya Allah, kalimat kafir ini atau kufur atau kafirun itu dihadirkan oleh Allah di dalam Al-Quran lebih dari 400 kali. Di antaranya, qul ya ayyuhal innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Itu laqad kafara alladhina qalu innallaha salisun salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu 3 sama dengan 113. Banyak, apalagi Rasulullah. Jadi kalimat kufur dan kafir itu suatu kata pilihan Allah, pilihan Rasul untuk sesuatu yang paling tepat menjuluki seseorang. Musyrik itu kafir paling tepat. Lah kalau persepsi itu negatif, ya itu persepsi Anda. Tapi Al-Quran menghadirkan suatu kalimat gak ada yang sia-sia, Pak. Bahkan dari Alif Lam Mim sampai An-Nas Allah sifatin semua, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Artinya kalimat-kalimat yang dihadirkan oleh Allah di dalam Al-Quran semuanya adalah penuh dengan keadilan. Apalagi isinya, apalagi ajarannya, apalagi muatannya. Paham tuh? Subat yang berapa itu? Sekarang keempat. Tuh. Ini intoleran. Jadi baru tadi satu ya. Yang dikatain intoleran tadi non muslim, ini mengatakan non muslim kafir. Yang kedua, suka membid'ah-bid'ahkan amalan orang lain. 3, Wahabi. Nah, ini udah paling top ini. Pokoknya siapapun yang digelari Wahabi pasti intoleran. Yang keempat, anti tradisi budaya, itu intoleran. Tuh. Udah, jadi kalau antum sekarang ini mencari-cari siapa sih yang sebetulnya yang mereka maksud dengan intoleran, 1, mengatakan kepada orang beragama lain kafir, 2, Wahabi, 3, suka membid'ah-bid'ahkan, anti tradisi budaya. Itu mungkin kalau ditambah, tapi nggak mempan, Pak, anti NKRI. Tapi nggak mempan. Di mana antinya? Loh, kalau antum bedah dada saya merah putih, loh kan gitu. Emang saya Arab, memang saya Yaman, anak asli Indonesia. Loh kok dituduh anti NKRI? Lahir di sini, bapak saya di sini, mbah saya di sini, nenek moyang saya di sini. Kalau soal agama, maaf, agama itu bagi seorang muslim adalah apa? Panglima di atas segala-galanya. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Kalau kita dikatakan anti NKRI, pernah nggak di dalam dakwah saya untuk melakukan disintegrasi bangsa ini supaya sekarang ini Papua lepas dari Indonesia? Enggak dong. Anti Pancasila pernah nggak antum dengar YouTube saya? Enggak. Mengutak-atik apalagi mengajak jamaah untuk melawan pemerintah? Enggak itu. Loh, anti NKRI-nya di mana, Pak? Antum muka-muka anti NKRI ada? Enggak ada. Kayak itu.
paling bantu listrik tok itu antum akui ya, itu bayar makanya listrik. Itu aneh Pak, mereka itu menuduh sesuatu yang kosong seakan-akan didukung dengan berbagai macam kasakusu, istilah-istilah, dan juga dukungan aplaus dari jamaah seakan-akan ada. Contoh, mereka menuduh Wahabi itu membakar ribuan kitab para ulama. Kita tanya, buku apa aja yang pernah dibakar? Tunjukin. Gak bisa tuh. Ya kan ribuan, tolong tunjukin 10 aja yang pernah dibakar oleh Wahabi. Wahabi adalah sekte berdarah. Sekarang tolong tunjukin jamaah haji 1 aja yang pernah disembelih oleh Wahabi di Mekah. Ada? Bekasi? Ada nggak laporan? Nggak usah zaman Belanda, zaman sekarang kemerdekaan, kan mbah antum, tetangga antum, ada nggak berita-berita jamaah haji Bekasi disembelih Wahabi di Mekah? Nggak ada itu Pak. Malah Masya Allah pelayanannya yang mereka dituduh Wahabi itu, subhanallah, tentaranya, polisinya, masjidnya bersih wangi Masya Allah, dan nggak ada kotak infak. Coba kalau itu Masjidil Haram di Bekasi, toiletnya aja dipasang parit gitu. Nggak 2.000, 5.000 kan lumayan. Itu makanya saya itu pernah diundang anak-anak mahasiswa di Yordania, ditanya, Ustadz itu tarifnya berapa? Terus menyampaikan ke saya, Ustadz ditanya sama ini teman-teman mahasiswa, tarifnya berapa? Mas, emang gue toilet mas? Tanya tarif. Ya antum kalau nanya sekali lagi anak nggak datang. Itu tarif berapa? Emang toilet? Itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi intoleran di mananya? Anti NKRI di mananya? Itu, ayo. Ketika zaman Pak Badruddin Haiti jadi Kapolri, saat itu saya ditunjuk untuk menjadi penasehat audiensi ke Kapolda untuk menjelaskan tentang masalah radikalisme, terorisme. Itu, ya. Kalau sekarang nggak diminta, ya sudah. Loh, kita itu mendekat bukan dalam rangka untuk menjilat, dan jauh dalam rangka bukan untuk bughat, kan gitu. Dakwah sampai alhamdulillah, dipakai alhamdulillah, enggak ya sudah. Bagi saya Pak, enggak diundang di sini juga enggak apa-apa. Dihentikan kajian di masjid, aduh gampang. Bagi saya Pak, dakwah itu di pinggir rel kereta enggak ada masalah. Yang penting disyuting. Kalau disyuting kan bagus. Kayak gitu loh. Jadi dan anak juga ladenin semua, diajak dialog, mau kan? Ayo, ngobrol. Ya, dari dialog-dialog yang ada itu, ya, yang paling spektakuler itu 4 kejadian. Saya jelasin semua. Itu yang paling nonjok itu yang datang ke Roja. Pak, kenapa Bapak sekarang anti Roja? Aduh, ketika itu ya habis Pak, Roja itu suka membid'ah-bid'ahkan amalan kita. Keliru Pak. Yang membid'ahkan amalan Bapak apa aja coba? Tahlilan. Tahlilan itu yang mengharamkan kitab Bapak sendiri. Tunjukin. Ini kitab yang melarang nih. Buka I'anatul Thalibin. Nih buka hasil bahsul masail. Oh iya itu, tapi saya belum baca, makanya baca loh. Itu ngeselin. Iya, yang melarang itu bukan Roja, kitab Bapak sendiri. Ini habis nih Pak. Lain kali disiapin ya. Gini ngaji. Yang pertama disiapin tisu, terus kemudian gelas Starbucks. Kalau enggak kore gitu. Terus apa lagi ini? Gorengan, terus buah-buahan. Ini enggak jadi ngaji. Oke ya. Yang minimal tisu lah Mas ya. Dakwah intoleran, oke? Dilanjutin nggak nih? Bener nih? Oke. Kalau bosan ngomong aja. Nah juga cepat pulang, seneng kok. Oke. Intoleran di mana? Ya.
kita bedah satu persatu. Bahkan ketika saya itu dialog di Batam, Pak, saya datangin itu kiainya, ustadznya atau apalah, terserah Gusnya. Gus, gini aja Gus, jadi kan itu kita itu disampaikan kurang lebih 13 apa 16 tema dialog dalam satu waktu, nggak mungkin. Ternyata yang keluar cuma 7. Coba ana mempelajari 16 tema, wah itu persiapannya kan ana sisir itu satu persatu subhatnya dan bantahannya, yang keluar cuma 7, dia nyiapin 7, gue 16 keluar kan, udah gitu nggak keluar lagi. Di antaranya hormat bendera itu, terus qasidah burdah ya Rabbi bil Mustafa balik maka sadayana kan gitu. Itu nggak keluar ya. Nah, Gus gini aja Gus, lain kali coba kita bedah di Jakarta, nanti antum bawa aja jamaah antum 1000, kita 1000 di suatu ruangan terbuka, kita bedah satu-satu. Pertemuan kali ini membahas tahlilan, khusus tahlilan. Nanti pertemuan kedua khusus maulid Nabi, pertemuan ketiga khusus bahas qasidah ya Rabbi bil Mustafa. Oh enak. Oh, udah. Pertemuan yang terakhir ya Rabbana ya Quddus sahilana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Nah itu lagunya di sekitar kuburan para habaib. Kita bedah itu sejarah habaib. Anu berani nggak bedah itu? Cemen loh, beraninya nih. Cemen, nggak berani deh, Bekasi aja. Itu berani cuma di dalam karung itu. Clear, intoleran. Ya. Kita sanggup mengargumenkan dimanapun dan kepada siapapun. Bahkan penelitian saya adalah kaitannya dengan pembelajaran nilai-nilai wasatiyah, moderasi beragama. Ya. Tapi gitu, mereka itu maunya di balik layar, maunya di belakang layar, mau mereka itu kasak kusuk. Itu kemarin kan saya itu ngaji di mana itu, sering dikat-kat, dihentikan, diundang lagi, pindah tempat lagi. Mas, saya ini kayak dai kaki 5 sering diusir-usir, sering pindah gitu. Ya Ustadz, afan ini begini-begini, ya udah ngikut lagi, dihentikan lagi, ngundang lagi, ya udah sabar. Nah itu karena nggak punya partai masalahnya.